Ya, artinya bagaimana politik itu sampai pada konstituen itu harus didakwahkan, dikampanyekan. Anak-anak muda ini adalah anak-anak yang pencarian diri, jati diri. Kalau dakwah yang di mimbar itu kayaknya kurang menarik. Kalau di mimbar bagaimana seperti itu? Iya, kita sesama mubaligh atau sama dai itu harus saling mengerti. Tapi bisa juga kegiatan keartisan itu di situ ada nilai-nilai dakwahnya. Ini semua sebenarnya kadang-kadang berawal daripada yang lepas-lepas kontrol begitu. Sebenarnya hukum itu kalau tegak ya yang berprestasi di reward, yang melanggar ya punishment. Nah, kan begitu teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala rahmatil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar podcast Ukhuwah Kajian Islam Yayasan Jamaah Haji Klaten. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam kajian dengan tema dakwah Islamiyah dalam perspektif kemanusiaan. Alhamdulillah hadir narasumber kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Samsudin Asrofi MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebarokahan. Amin. Baik, beliau ini adalah pengurus Yayasan Jamaah Haji Klaten, juga ketua FKUB Kabupaten Klaten. Sehingga temanya ini sangat cocok, yaitu dakwah Islamiyah dalam perspektif kemanusiaan. Nanti lebih ke kemanusiaan. Jadi alhamdulillah saya Nurkolis Arif Budiman, Sekretaris Jamaah Haji Klaten yang akan memandu untuk acara ini. Demikian Pak Haji. Monggo apa yang mau disampaikan terkait dakwah itu apa, kemudian nanti terkait dengan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku umat Islam, termasuk seluruh masyarakat di Kabupaten Klaten dan sekitarnya yang saya hormati, saya muliakan. Marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua dikaruniai kesehatan. Amin. Dikaruniai kesempatan untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik. Amin. Oleh karena itu saya doakan semoga kebaikan yang senantiasa kita kerjakan itu terus istiqomah sampai mengantarkan kita di akhir hayat dan menggapai husnul khotimah. Amin. Pendengar dan pemirsa Radio Salma lewat podcast kajian ini, saya ingin membahas dan mengurai strategi dakwah Islamiyah dalam perspektif kemanusiaan. Akan saya uraikan apa itu dakwah Islamiyah, kenapa harus berdakwah, terus selanjutnya bagaimana berdakwah yang baik itu, etika berdakwah,
metode berdakwah, strategi berdakwah agar dakwah itu efektif. Dan selanjutnya, siapa yang sebenarnya berhak melakukan dakwah itu? Lantas objek dakwah itu siapa saja? Setelah itu baru dipetakan, ya, agar nanti dakwahnya efektif itu harus tahu petanya, peta persoalan kemasyarakatan, kemanusiaan yang sedang menjadi objek dakwah itu. Sebab kalau tidak tahu petanya, nanti jalannya ini bisa tidak tepat atau sampai tapi lama dan seterusnya. Kurang efektif. Ya, kurang efektif begitu. Saudara-saudaraku semuanya yang terhormat, Islam itu disebut oleh Profesor Dr. Mahmud Saltut itu agama dakwah. Bahasa kerennya mungkin agama misi. Memang seluruh agama-agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu agama dakwah. Artinya agama itu didakwahkan, disampaikan kepada umatnya agar nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci yang dibawa para nabinya itu tersampaikan. Karena memang agama itu yang utama itu adalah untuk manusia. Karena manusia itulah yang mengelola bumi, ya gitu. Jadi kalau manusianya baik, buminya menjadi makmur, maju, berperadaban, baik, dan kembali bermanfaat bagi manusia itu lagi sendiri. Dakwah Islamiyah itu ada dua sebenarnya intinya, yaitu dakwah Islamiyah yang berupa ceramah, pidato, kajian, diskusi, sarasian, itu namanya preaching, ya, preaching. Itu yang banyak, yang banyak, umum ya, yang banyak. Itu cenderung agak teoretik, tapi aplikasi implementasinya dengan kehidupan manusia sering-sering itu agak jauh. Maka ada tren baru, ya sudah lama sebenarnya tren baru tapi belum merata, namanya adalah dakwah healing, yang sifatnya itu santunan, layanan, pemberdayaan, dan seterusnya seperti langsung itu. Terasa di masyarakat ya. Lah, termasuk yayasan kita ini sebenarnya dakwahnya itu yang kedua tadi. Sudah terlalu banyak ya dakwah model preaching, ya, ceramah, pidato, diskusi, sarasian, atau bahkan debat segalanya seperti itu. Lah, yayasan ini mencoba melakukan inovasi yang namanya dakwah dengan healing tadi, melalui rumah sakit, melalui media seperti Salma ini, melalui pemberdayaan ekonomi syariah, dan yang terakhir nanti itu melalui pondok pesantren dan lembaga pendidikan. Saudara sekalian yang berbahagia, dakwah ini diperlukan karena nilai-nilai yang baik itu harus diketahui, tetapi tidak sekedar diketahui. Karena umatnya Nabi Musa dulu itu pinter-pinter tapi hanya mengetahui tapi tidak melaksanakan. Maka Nabi Musa pernah bersabda itu, utlubil ilma lita'amala bihi wala tatlubil ilma lituhaddisa bihi. Carilah ilmu, maksudnya adakan dakwah untuk diamalkan ilmu itu. Jangan mencari ilmu, menambah ilmu, memperbanyak ilmu, lituhaddisa bihi, agar Anda pandai bicara, berdebat-debat saja. Lalu dakwah yang healing tadi, pemberdayaan, pelayanan tadi, itulah dakwah solutif. Ya, solutifnya memberi solusi. Dakwah kemanusiaan juga ya, masuk di situ ya. Solutif lah, maka nanti perlu diidentifikasi problem-problem kemanusiaan itu apa saja. Dan manusia itu kan ada manusia balita, ada manusia remaja, ada manusia dewasa, ada manusia lansia. Itu dari sisi usia. Belum semua lagi sudah terpihak dari
dakwah ini. Iya, sebenarnya enggak, artinya Islam harus merambah itu Semuanya. merambah itu semuanya. Kalau tidak ya nanti ada yang hilang begitu. Terus kalau zonanya kota, desa, daerah industri, pertanian, ini juga punya strategi, metodologi dakwah yang berbeda-beda. Dakwah di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Indonesia, Jawa, luar Jawa, ini juga maka muncul Islam dalam perspektif Eropa, Islam dalam perspektif Amerika, secara geografis, sosiologis. Makanya dibutuhkan juga dalam berdakwah itu pengetahuan da'inya, mubaliknya. Itu yang utama, itu ya. Berbagai perspektif keilmuan. Ada ilmu dakwah itu sendiri, ada sosiologi dakwah, ada antropologi dakwah, ada sosiologi dakwah, bahkan ada politik dakwah. Politik dakwah. Ini menarik ini. Iya. Itu gimana politik dakwah gitu? Ya, artinya bagaimana politik itu sampai pada konstituen, itu harus didakwahkan, dikampanyekan. Semua bisa masuk di situ, bisa ya? masuk, itu ada ilmunya, tidak asal teriak keras kan. Seperti itu. Itulah beberapa hal yang nanti akan kita dalami dalam pembahasan selanjutnya. Nah, khusus Klaten dan sekitarnya ini, peta kependudukannya kita harus tahu. Penduduk Klaten yang kurang lebih sekitar 1.300.000-an lebih itu yang 93 itu ada 0,4% itu Muslim, yang 11.500-an lah atau 12.000 itu adalah Hindu, yang Katolik itu sekitar 42.500-an, dan yang Kristen dia sekitar 38.000 sekian. Itu data statistik beberapa tahun yang lalu. Perkembangan terakhir bisa tambah, bisa kurang sedikit. Buddha malah tinggal sekitar 340-an orang, bahkan kurang dari itu semua. Ya. Karena ketua FKUB Klaten. Ya, apal karena memang hari-harinya. Peta-peta dakwah kita tahu. Lah, sekarang kalau merujuk Muslim sebagai objek dakwah atau subjek dakwah sekaligus, di Islam sendiri banyak sekali faham keagamaan, ormas keagamaan. Ini kalau nggak tahu nanti juga nggak efektif. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada LDI, bahkan ada Wahabi, Salafi, dan seterusnya. Yang masing-masing itu juga berdakwah. Yang masing-masing juga mempunyai pengikut. Nah, inilah pentingnya lantas sinergitas, kerjasama, bukan mengerjai bersama-sama. Kerja bersama untuk satu ending yang terakhir apa? Umat yang bermartabat, yang disebut oleh Quran kuntum khaira ummah. Bagaimana menjadi khaira ummah ini? Jalannya banyak, strateginya banyak, maka orientasinya juga harus ada sinergitas, kerjasama, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Karena berdasarkan pengamatan kami dan pengalaman kami hidup di Klaten ini sudah 40 tahun. Saya masuk Klaten tuh 84, nah sekarang 2024 berarti 40 tahun. 40 tahun. Kami memahami betul betapa tidak satu ormas Islam pun yang mampu menyelesaikan persoalan umat Islam Klaten. Oleh karena tidak mampu, dipaksakan pun juga tidak mampu, karena memang persoalannya tidak kecil, kompleks. Makanya perlu kerjasama, saling menguatkan, bukan saling menafikan. Itu secara umum bisa saya berikan gambaran seperti itu. Nah, posisi-posisi itu tetap harus memperhatikan minoritas. Faktanya juga Kristen ada, Katolik ya ada, Protestan ya ada, Hindu ada, Buddha, bahkan penghayat keyakinan, kepercayaan juga ada. Yang mereka juga punya gerakan. Endingnya sebagai masyarakat Klaten tentu bagaimana Klaten itu semakin maju, semakin mandiri, semakin sejahtera. Itu harus didukung oleh seluruh potensi tadi. Nah, inilah
barangkali di antara tugas pemimpin yang akan mengemban kepemimpinan pasca pilkada tahun 2024 ini, dan mereka harus tahu persis tentang itu agar nanti betul-betul sesuai dengan ekspektasi harapan masyarakat. Tadi sudah sampaikan terkait dakwah itu apa, kemudian juga macam-macam seperti apa, kemudian juga perlunya peta dakwah juga sampaikan. Sekarang saya mohon untuk dapat disampaikan terkait dengan dakwah-dakwah yang sekarang zaman milenial. Seperti apakah yang kita bisa masuk ke situ? Karena kalau dakwah yang di mimbar itu kayaknya kurang menarik. Kalau di milenial bagaimana seperti itu? Iya, terima kasih. Ini yang barangkali harus menjadi perhatian para penggiat-penggiat dakwah ya. Karena faktanya ini persentase anak-anak muda milenial cukup besar. Dan ini bonus demografi yang memang diharapkan oleh pemerintah yang tidak akan terulang. Terulangnya agak lama sekali. Untuk itu, maka dakwah juga harus masuk di wilayah itu. Bagaimana agar dakwah kita itu bisa sampai ke mereka? Anak-anak muda ini adalah anak-anak yang pencarian diri. Jati diri. Maka lantas dia itu butuh idola. Sosok yang butuh sholah. Bagaimana lantas para dai ini mengambil peran-peran lebih luas lagi yang bisa dijadikan tokohnya, panutannya, atau juga idolanya. Maka kita sesama mubaligh atau sama dai itu harus saling mengerti. Ada yang dakwah di kalangan artis. Iya, itu tidak perlu kita katakan itu kedalamannya tidak cukup. Ya memang tidak perlu dalam. Mereka segmennya beda. Kalau semua seperti Pak Quraisy Shihab, pasti tidak menarik karena Profesor Quraisy itu ahli tafsir dan kajiannya mendalam, perspektifnya, keilmuannya luar biasa. Itu juga diperlukan, tapi segmennya beda. Ustadz Maulana yang jamaah itu ya punya segmen. Itu ya punya segmen. Mama Dedeh ya punya segmen. Sekarang yang gaspol itu Ustadz Dasat Latif itu juga punya segmen. Hanya begini, karena mubaligh itu atau dai itu dituntut kaitannya dengan tanggung jawab, baik keilmuan, moralitas, maupun juga komitmen. Oleh karena itu meskipun Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat, itu tidak lantas semua orang lantas menjadi dai tampil jadi mubaligh. Ini harus jadi punya keilmuan dulu ya. Iya, maka sebenarnya apa yang ada di Singapura, di Malaysia, di Saudi, bahwa seorang mubaligh dai itu harus ada sertifikasi. Itu menjadi penting sebenarnya. Dulu kan pernah mau diadakan sertifikasi tapi ditolak itu. Banyak ditolak karena khawatir dia nggak lulus. Pernah itu saya baca itu. Padahal sebenarnya itu mubaligh ini kan sama dengan dokter hampir. Kalau dokter malpraktek diapain? Dihukum. Iya, bisa dituntut, dihukum. Lah kalau mubaligh bisa malpraktek, mencoba merusak negara kesatuan Republik Indonesia, menumbuhkan adalah pertentangan-pertentangan, memunculkan isu-isu yang tidak sebenarnya. Lah ini kan juga merusak. Lah itu kan juga malpraktek. Lah kalau nggak ada sertifikatnya, semua orang bicara. Lah itu menurut kami seperti itu. Dan tahu diri itu penting. Ya, dakwah Islam dalam perspektif kesehatan mestinya dokter itu lebih pas. Bagaimana agar pas? Dokter Islam itu juga diharapkan memperkuat keislamannya, keagamaannya, kalau agamanya lain, begitu. Bicara tentang soal perekonomian, lah tentu para ekonom
Iya, Dia yang memang menguasai ilmunya. ahlinya, begitulah harapannya bagaimana seorang ekonom yang dia juga beragama ini juga memperkuat dirinya dengan agamanya, tentu dalam perspektif ekonomi tadi. Pasrahkan pada ahlinya. Kebudayaan juga sama, yang bisa fasih berbicara tentang dakwah budaya ya budayawan, seniman, artis dan seterusnya, atau penggiat itu lah, mereka semua sebenarnya kalau dia bisa melengkapi dirinya dengan kemampuan keagamaan yang linear dengan profesinya itu, itu efektif sekali. Contoh, apa ada pasien itu nolak nasihatnya dokter? Gak berani. Kalau dibilangin kiai itu ustadz bisa nolak meskipun diam-diam, tapi kalau yang bilang dokter, Bapak ini biar cepat sembuh. Dakwah kemanusiaan ya itu, dokter obati sambil dakwah di situ ya. Itu termasuk dakwah kemanusiaan. Ini biar ibu cepat sembuh, sebelum minum obat, makan dulu, itu menyebut yang menciptakan ibu. Kalau Islam ya Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dia nanti cepat sembuh, ya gitu. Nanti karena Tuhan faktanya masih beri kesempatan ibu sehat, hidup, bisa makan, begitu setelahnya matur nuwun, alhamdulillah, itu aja mesti dilakoni. Nah, itu efektifnya. Itu termasuk dakwah di situ juga. Iya, termasuk kaitannya dengan tadi yang disebut Pak Nur, bagaimana dengan anak-anak muda kita ini. Anak muda itu kan kecenderungannya itu tidak mau formal-formal. Tidak mau yang sifatnya itu adalah resmi-resmi. Cara berpakaian, cara ngomong, cara bergaul. Maka sebenarnya dakwah tidak harus tersendiri berdakwah pada artis, tapi bisa juga kegiatan keartisan itu di situ ada nilai-nilai dakwahnya. Contoh ya, ketika syuting begitu, lantas sebelum syuting itu diambil posisi yang kira-kira nanti tidak mengganggu waktu sholatnya bagi yang salah. Itu kan sudah berdakwah. Sudah berdakwah. Pamannya para pedagang-pedagang itu dakwahnya gimana? Orang pedagang itu jarang di rumah. Apalagi kalau bos-bos itu ketemunya mesti di bank loh. Maka tidak mungkin dia akan infak itu di masjid, itu jarang sekali dia. Bahkan di bank-bank lantas kadang-kadang ada donasi. Ya, mereka dengan itu luar biasa, dan ternyata banyak sekali donasi melalui itu mampu menghimpun dana yang sangat besar. Dan anak-anak muda kan mesti ketemunya ya di mall, di perbankan, di tempat-tempat rekreatif yang seperti itulah. Kesempatan itu. Saya kemarin mohon maaf. Tadi kemarin saya ke mall yang di Jogja besar sekali, maghrib di sana. Ternyata tiap malam ada kajian-kajian tematik di sana. Itu ternyata banyak sekali. Saya tanyain dari mana pengunjung. Karena dia tidak mungkin bergabung dengan jamaah tradisional yang ada. Dulu di Klaten ini kiranya Pak Harjono itu pernah saya adakan pengajian eksekutif, yang ikut istri bupati, wakil bupati, pengusaha begitu. Tapi ya ada kritik, itu katanya pengajian elit. Lah mereka memang elit kok, harus dilayani juga. Suruh gabung. Waktunya terbatas, waktu tersendiri. Cara berpakaian aja beda, wangi-wangi, tertib itu. Nah kalau suruh gabung yang ya seadanya kan tidak terbiasa. Ya itu konsekuensi punya segmen-segmen waktu tersendiri. Nah itu anak-anak muda juga seperti itu. Kadang-kadang dakwah ini kan bisa dengan lewat semacam selebaran, untayan-untayan kata singkat, quote-quote yang menarik bagi anak muda. Grup WA banyak, gitu ya. Grup itu muncul dan itu mengesan. Nah, contohnya begini, Gus Dur itu mengatakan gini, sebaik apapun kamu hidup di dunia ini, tetap saja ada orang yang tidak senang kepada kamu. Itu pasti. Iya, itu kan padahal sebenarnya biasa. Rasulullah, para nabi, para ulama begitu. Tapi dengan kata-kata singkat, jadi meskipun kami sudah berbuat baik, ada orang yang nggak senang, itu memang itu
sejarah kemanusiaan seperti itu. Iya. Bagaimana banyak hadis dirubah dalam ungkapan yang sederhana, muliakan ibumu. Pada saatnya kamu menjadi seorang ibu akan dimuliakan oleh anakmu. Nah, itu kan menarik gitu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Roma Irama dakwah seni itu kan luar biasa, dihafal orang, dinyanyikan orang, didendangkan orang, dan lebih mengena di hati. Lebih mengena di hati lah. Anak-anak milenial ini yang penting jangan sampai mereka itu kena virus-virus ekstremitas, fundamentalistik. Karena itu endingnya nanti akan menyengsarakan dia. Maka itulah Indonesia mengambil satu sikap, Presiden yang lalu melalui Menteri Agama, pentingnya moderasi beragama. Beragama loh ya, bukan moderasi agama loh, jangan sampai keliru. Moderasi beragama. Itu apa bedanya itu? Ya kalau agama tidak usah dimodernkan atau dimoderasikan, memang ajaran kok. Sholat subuh ya 2 rakaat, ya jangan ditanya begitu. Nggak mungkin dikosor ya? Nggak, ya kenapa kok pagi-pagi kalau 12 rakaat kan kayak jogging lumayan, nggak gitu-gitu. Nah itu namanya dogmatik, ya harus diyakini, dijalankan. Lah, oleh karena itu maka menjadi penting anak-anak muda mendapatkan satu apresiasi tentang seperti itu. Dasar Latif mampu masuk di berbagai wilayah, politisi, entrepreneur, artis, para pejabat, TNI, Polri. Meskipun keras itu gaspol bahasa dia itu, tapi orang senang aja seperti itu. Ini keras, lugas. Kenapa kok bisa ya? Karena barangkali ketulusan dia, sekaligus kapasitas dia. Dia juga seorang dosen komunikasi, S3 juga, tapi juga menguasai tentang komunikasi dan optik macam-macam. Dan dia tahu kalau orang Makassar memang biasa ngomongnya begitu. Kalau orang Solo ngomong begitu ya mungkin tak cocok gitu. Dianggap kasar. Kasar lah. Ini diantara seperti itu, maka komunitas-komunitas harus diselamatkan. Bagaimana sekarang seluruh lini, karena sudah menjadi perpres itu. Namanya moderasi beragama itu artinya untuk seluruh bangsa Indonesia. Sehingga sebenarnya kesan yang selama ini moderasi beragama seakan-akan kan wilayahnya Kementerian Agama, bukan. Kalau sudah perpres itu menjadi satu kebijakan negara untuk dilaksanakan seluruh lapisan bangsa ini. Kayak namanya Hari Santri. Itu ya tidak harus santri saja yang memperingati, sudah menjadi hari nasional. Hari nasional begitu. Itu Mas Nurholis. Anak-anak muda juga dipetakan. Anak muda kota, anak muda desa. Kota sangat maju metropolitan, sedang mau kota. Ini juga beda-beda. Karena kalau masih desa, kecenderungan anak muda ini masih sederhana, masih paternalistik, masih ngikuti patron-patron di sekelilingnya lah. Ya jadi kalau tokohnya di situ seperti apa ya ngikuti begitu. Tapi kalau sudah metropolit itu patronnya banyak, mereka lantas berkompetisi. Bagaimana untuk mendapatkan patron yang menjadi tren baru lah. Munculnya kenakalan anak muda, rokok namanya gitu. Itu karena ada komunitas yang mampu. Kayaknya kalau nggak merokok itu tidak gagah lah. Ini lagi-lagi. Berarti dia ya berdakwah diam-diam tapi negatif. Lelaki sejati, rokoknya apa begitu loh. Apapun makanannya, minumannya apa loh. Nah, ini tagline. Ya mestinya dakwah juga harus mampu menyentuh wilayah-wilayah seperti itu. Kalau tidak ya nanti yang laris itu tiba-tiba kenapa itu menjadi pemberani harus masuk kelitih, lantas bawa pedang, lantas bisa mukuli orang, bisa mencelurit orang lah begitu. Ini kan berarti anak kecil itu yang iya, karena dia dulu pernah itu di Tempo dimuat itu ada seorang anak kecil memukuli neneknya yang sudah renta tua.
karena dia melihat tayangan tentang itu. Padahal yang ditayangkan di itu adalah sebuah kasus. Lantas dilihat, ditiru, dia Jadi menikmati. mindset ya. Itu Iya. diantaranya yang harus disentuh oleh para penggiat dakwah. Ini sangat menarik. Kita itu di dakwah harus aktual. Aktual, ya. Iya, aktual. Kita sudah berdakwah bermacam-macam cara. Ternyata ada suatu kejadian yang ini aktual, baru-baru ini terjadi. Yaitu adalah salah sebuah pondok pesantren maupun panti asuhan. Iya, iya. Ya, ternyata itu kan pusat dakwah. Iya, Gitu. iya, iya. Ternyata dalamnya ada kejadian bullying, Iya, iya. kekerasan seksual, kemudian penganiayaan. Iya. Nah, itu bagaimana nanti menurut Pak Yai, kemudian bagaimana nanti kiprahnya Iya. yang jamaah haji untuk menangkal, Iya. karena kita punya pendidikan, Iya. punya pondok pesantren. Iya. Monggo Pak Yai. Terima kasih. Memang peristiwa-peristiwa yang seperti itu sifatnya kasuistik, ya. Kasuistik, tapi juga punya dampak. Beberapa waktu yang lalu yang disebut pondok pesantren ternyata ya hanya yatim piatu. Yatim piatu. Dan tidak terdaftar di Kementerian Belum punya izin. Agama, seperti itulah. Tapi meskipun begitu, artinya itu mencederai prestasi kemuliaan pondok-pondok pesantren yang betul-betul membina santrinya bermoral yang baik. Lah, yang kedua sebenarnya ini menjadi tugas kita semua. Harus mencermati, mengawasi, berpartisipasi, tidak hanya menonton. Lah, Kemenak juga harus ada tambahan plus sebenarnya. Meskipun tidak terdaftar, Iya. karena itu bergerak dalam bidang yang mengatakan itu, ya tetap harus ada bentuk-bentuk komunikasi, jemput bola, sidak dan seterusnya, yang memang tidak mudah tapi harus dilakukan. Karena kalau pengawasan itu lemah, apa saja lah. Kalau pengawasannya Iya. lemah itu ya pasti juga terjadi pelanggaran pengawasan. Apalagi situ ada doktrin-doktrin tertentu yang dijadikan modus, ya. Perintah guru harus tawadhu, diikuti. Lah kan masih ada tambahannya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Hadisnya kan begitu. Ya. Tidak wajib taat kepada siapapun, termasuk kepada guru atau siapapun, kalau dia adalah mengajak kita hal-hal yang itu melanggar. Lah, jadi yang diajarkan hanya harus menghormati, mengikuti, Taklid, harus ya, meneladani. Nah, ini pembodohan-pembodohan seperti itu, sehingga akhirnya dari awal bertemu terus berkembang menjadi apa yang terjadi di Jawa Barat, dulu pernah juga di Jawa Timur dan Jawa sebagainya. Tengah juga seperti itu, ada pernah di kemarin. mana-mana lah. Ini juga makanan tadi itu, ustadz-ustadz sendiri itu apa ya, perlu juga ada senantiasa penyegaran. Biasanya yang seperti itu terjadi biasanya agak eksklusif. Tidak mau bergabung, merasa secara ekonomi kuat, bisa sendiri. Tapi kalau mau bergabung di lingkungan Muhammadiyah itu apa, lembaga dakwah dan tarjihnya itu, di lingkungan NU ada juga kaitannya dengan LDNU, di MTA apa, di LD apa, itu biasanya lebih terselamatkan karena dia lantas ada kontrol. Tapi yang terjadi itu biasanya itu sebuah lembaga yang merasa mandiri. Sehingga orang luar itu seakan-akan tidak bisa ada ruang untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada di dalam itu. Itu satu. Oleh karena itu, kita lantas juga jangan lantas pesimistik. Oh berarti dijudge itu bahwa pesantren itu seperti itu. Lah ini juga nggak betul ya. Artinya itu sifatnya kasuistik dan kasusnya adalah person atau lembaga tertentu. Ya itu wilayahnya penegak hukum. Kalau dia mau melanggar etika masyarakat akan dapat sanksi sosial masyarakat. Kalau melanggar kaitannya dengan pidana, ya mestinya arahnya ke pidana dan seterusnya seperti itu. Aparat tidak perlu ragu, ya siapapun itu ditindak.
Karena kepastian hukum itu menjadikan masyarakat lantas mengatur dirinya. Itu kaitannya dengan seperti itu. Atau juga yang saya alami ini, hubungan guru murid, hubungan dosen mahasiswa, hubungan kiai santri ini dekat tapi terukur. Ini penting. Dekat terukur hubungan dosen mahasiswa. Itu kalau terlalu dekat dan tidak terukur, satu, mahasiswa kehilangan kontrol, etika, dosen menjadi kurang terhormat, begitu. Nah, jadi ini semua sebenarnya kadang-kadang berawal daripada yang lepas-lepas kontrol begitu. Terlalu menjaga diri itu juga tidak baik, karena itu nanti akan tidak bisa transfer ilmu dengan secara bagus. Maka di pesantren itu lantas ya dekat tapi terukur, dekat tapi terukur seperti itu. Nah, kasus itu kan ada di mana-mana. Tidak ada di pondok, tidak ada di sekolah, di kampus, atau di pemerintahan juga ada. Namanya kasus, namanya kasus. Tapi intinya kan berarti ada kelemahan dalam bidang pengawasan satu sisi. Sebenarnya hukum itu kalau tegak ya yang berprestasi di reward, yang melanggar ya punishment. Nah, kan begitu teorinya. Tapi kan dalam praktek kadang-kadang begitu-begitu ya didiamkan. Nah, ini menjadi tidak baik. Terus upaya-upaya dari kita yang Yayasan Haji Klaten itu yang saya sampai sekarang itu bersyukur dan berterima kasih pada para tokoh-tokoh Islam yang ada di Klaten ini. Orang tahun 70-an ya sudah memikirkan itu. Tahun 70-an itu saya kira-kira usianya ya baru puluhan tahun. Saya belum lahir tuh ya. Iya, itu sudah memikirkan satu amal usaha yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Sekolah mungkin sudah ada, meskipun belum banyak. Pondok sudah ada, majelis-majelis sudah ada. Tapi kesehatan ternyata itu belum digarap dengan sungguh-sungguh. Dan mereka sebenarnya yang mendirikan itu bukan para dokter, para kiai, para pengusaha, para akademisi, ada juga yang birokrat dan seterusnya. Yang banyak memang para pengusaha seperti itu. Kalau kita melihat pendiri itu yang ada itu kan ada kiainya satu, Mbah Kiai Amir Maksum. Tapi sekaligus kiai birokrat, wong kena dia kepala Badan Agama. Yang pengusaha banyak, ada Pak Haji Muhammad Husnul HS, ada Pak Haji Muhammad Robin, ada yang namanya Marzuki Mahdi, itu pengusaha. Ada namanya Darussalam, itu pengusaha, tapi kalau Marzuki Mahdi itu pengusaha tapi birokrat, kepala desa. Ada yang akademisi, namanya Pak Badruzzaman, sekaligus politisi. Nah, ini komplit itu jadi kiai, akademisi, terus pengusaha, terus birokrat bergabung memikirkan umatnya dengan inisiasi membuat klinik di Masjid Raya, tumbuh berkembang menjadi rintisan rumah sakit, sekarang berkembang menjadi rumah sakit besar tipe B, lantas punya beberapa penguat lainnya, ada di Cawas, ada di Boyolali. Yang total semuanya itu adalah karyawannya hampir 1.500 orang. Artinya di balik 1.500 orang itu kalau satu rumah itu ada suami, istri, anak, 5 orang, 4, 5 orang kan sudah ketemunya banyak sekali seperti itu. Itu artinya juga membantu negara kaitannya dengan penekanan angka pengangguran. Nah, itu juga dakwah yang luar biasa. Terus didorong merebaknya bank pelecit di mana-mana. Saat itu banyak sekali. Apalagi sekarang bank pelecit internasional, onjol. Banyak korban. Wah, itu ternyata onjolnya itu semua lapisan. Karena dan yang sudah sadar-sadar itu nggak ada itu yang nembus, itu nggak ada. Yang nembus itu memang modus dibikin. Itu sudah dibilang gitu ya nekat aja gitu, nggak bakal. Bandar itu tidak mungkin itu akan judal itu judi online. Iya, jadi nggak pernah akan ada itu. Kalau ada itu memang sudah didesain
Dan hitung-hitungannya umpamanya masuk ana 100 miliar, yang dikeluarkan 5 miliar, Iya. dapat di blow up. Ya masih berarti 95 miliar. Nah, itu saya dulu yang kecil-kecil begini. Zaman Porkas ya dulu ya, ada ya Porkas ya. Porkas. SDSB ya. Porkas Itu SDSB. bandar-bandar Chinese itu nggak ada yang diambil, nggak disetor, semua setor. Tak tanya kok ngapain kok, kan wong disetor aja udah untung apa, nanti ngapa ngambil risiko. Tapi bandar-bandar lokal kuwi ora disetorno, keluar modar kabeh. Nah ini satu contoh kaitannya dengan itu. Lantas yayasan membuat yang namanya adalah gerakan ekonomi melalui BPRS Al-Makmurun yang saat itu, yang sekarang sudah berkembang, ada kantor pusat, ada kantor kas di Cawas, di Boyolali, di Klaten, di beberapa tempat, sehingga menjadi satu gerakan ekonomi, pemberdayaan ekonomi syariah, juga melibatkan banyak pihak, bisa zakat-zakat di situ dikembangkan, sehingga ada namanya kaitannya dengan wakaf uang dan seterusnya, bisa membantu para UMKM dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan. Bahkan uang zakat yayasan ini sebagian dilewatkan pemberdayaan ekonomi lewat itu. Gak puas dengan itu, gak bisa ini. Dulu kan memang belum ada HP, orang bacaannya koran. Lantas tidak semua orang kan beli koran lah, radio didirikan jauh hari. Radio saat itu namanya Radio Salma ini luar biasa di Solo Raya. Tapi ya hantaman media baru ini. Nah, oleh karena itu maka podcast diantaranya ini adalah salah satu solusi yang kita tawarkan. Mungkin pada saatnya juga mengarah kepada TV, meskipun mungkin TV yang bentuknya apa itu harus ke sana, sehingga nanti ada kelembagaan kerjasama dengan pemerintah daerahnya, barangkali seperti itu, berbagi. Karena kerjasama dengan yayasan kita ini kan pasti kecenderungannya orang mau, kita punya 3 rumah sakit besar-besar dan sebagainya. Di itu nggak puas juga para pendiri itu. Ada dulu namanya yang ngetuain saya dulu, pengembangan ilmu dan dakwah, yang di kemudian hari 20 tahun kemudian lahirlah inisiatif muncul yang namanya ini Pondok Pesantren. Pondok Pesantren. Berbarengan dengan orang baik itu, lakas lahirlah Pondok Pesantren Modern Nasirul Wasatiyah, yang nanti salah satunya menyelenggarakan Madrasah Aliyah Cendekia kerjasama dengan Insan Cendekia Serpong. Insya Allah bermanfaat dan berkah. Amin. Terima kasih. Baik Pak Kiai, mungkin untuk nutup ada closing statement dari Pak Kiai, monggo. Iya, jadi dakwah ini sebenarnya penting sekali. Tapi memang dakwah itu harus didasarkan peta dakwah, persoalan, mengidentifikasi problema keumatan, baik soal ekonomi, soal kesehatan, soal budaya, soal pendidikan, termasuk juga soal kaitannya dengan sekarang mungkin pekerjaan, lingkungan hidup. Kalau yang real itu stunting dan seterusnya, itu sebenarnya harus sudah menjadi perhatian kita. Tentu kontribusi kita harus ditingkatkan terus. Dan yang kedua, insya Allah kalau dengan cara begitu kualitas umat itu dari waktu ke waktu akan menjadi semakin berkualitas. Jumlahnya besar, tapi kalau nggak berkualitas, kata Nabi, itu kayak buih aja, itu mudah diterpa angin laut, hilang. Tapi kalau berkualitas itu bermanfaat, yang jamin Tuhan. Fa'amazzabadu fayadhabu jufa'a. Adapun buih itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi. Adapun yang bermanfaat, berguna bagi kehidupan keberlangsungan hidup manusia, fayamkusu fil ard, Allah yang jamin eksis, tetap ada selama-lamanya. Pengurusnya, pembinanya, pengelolanya boleh mati karena takdirnya sudah harus meninggal, tapi amal usahanya akan terus jariah sampai akhir zaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai Samsudin Asyrafi hari ini sebagai narasumber terkait dakwah Islamiyah dan dalam perspektif kemanusiaan.
Pemirsa dan mendengar, demikian tadi kita ikuti podcast kuah dari Yayasan Jam Haji. Kami berdua, Pak Yai dan saya, mungkin ada salah, minta maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.